Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa kembali di kelas matematika. Oke, pertemuan kita kali ini dengan materi koordinat kartesius. Bidang kartesius. Nah, untuk bidang kartesius ini lebih bagus atau lebih gampangnya kita bikin pada kertas berpeta seperti berikut. Nah, bidang kartesius ini terdiri dari garis datar atau horizontal, itu disebut dengan sumbu X, dan garis tegak atau vertikal itu disebut dengan sumbu Y. Nah, di sini perpotongan antara garis X dan garis Y itu kita simbolkan dengan 0, dan ada titik-titik lain yang berjarak sama. Nah, sebelah kanan itu positif, bagian atas positif, sebelah kiri negatif, sebelah bagian bawah itu negatif. Nah, bagian tengah ini perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu kita sebut dengan titik pangkal koordinat. Bisa disimbolkan dengan O 0,0. Oke. Daerah yang terletak pada bagian kanan atas itu disebut dengan kuadran pertama. Di sini, di kuadran pertama ini, nilai X-nya positif, nilai Y-nya juga positif. Sementara daerah yang terletak di bagian kiri atas, itu disebut dengan kuadran kedua. Di kuadran kedua ini, bisa kamu perhatikan bahwa nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Dan daerah yang terletak pada bagian kiri bawah, itu disebut dengan kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini, nilai X dan Y-nya sama-sama bernilai negatif. Dan yang terakhir, daerah yang terletak di bagian kanan bawah, itu disebut dengan kuadran keempat. Di kuadran keempat ini, bisa kita lihat bahwa nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Menggambar titik pada bidang kartesius. Nah, bagaimana cara menggambar titik pada bidang kartesius? Gambarlah titik A 4,2, B negatif 2,3, C negatif 3,2. Sebelumnya, kita siapkan dulu kertas berpetanya dan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Serta titik-titik yang berjarak sama. Jaraknya harus sama. Antara 1 dan 2 jaraknya harus sama. Oke, untuk menggambar titik A, di sana titik A katanya 4,2. 4 itu adalah nilai X, 2 itu adalah nilai Y. Jadi, X-nya 4 menuju Y2. Nah, pertemuan garis putus-putus ini kita bikin sebuah titik, itulah yang disebut dengan titik A, 4,2. Pada koordinat titik A ini, 4 itu disebut dengan apsis atau sumbu X. Sementara 2-nya itu disebut dengan ordinat atau sumbu Y. Nah, untuk menggambarkan titik B, negatif 2,3, negatif 2 itu adalah nilai X-nya. Sementara yang 3 itu adalah nilai Y. Jadi dari X negatif 2 menuju Y bernilai 3. Itulah yang disebut dengan titik B, negatif 2,3. Nah, titik C, negatif 3, negatif 2. Di sini bisa kita ketahui bahwa negatif 3 itu X-nya negatif 3 menuju Y-nya negatif 2. Y negatif 2 berada di bawah ya. Nah, terdapatlah titik C, negatif 3, negatif 2. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kamu perhatikan bidang kartesius berikut. Di sini banyak sekali terdapat titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H.
Dari titik-titik ini, kita bisa memperoleh banyak sekali kesimpulan. Ibu kasih beberapa buah kesimpulan. Misal, yang pertama, koordinat titik A, kamu perhatikan titik A adalah 3,6. 3 untuk X, 6 untuk Y. Dia terletak di kuadran pertama. Nah, titik A ini posisinya terhadap sumbu X. Cukup kamu hitung berapa kotak jarak A ke sumbu X atau sumbu yang datar. Di sini jaraknya adalah 6 satuan. Jadi posisi titik A terhadap sumbu X 6 satuan. Posisi titik A terhadap sumbu Y, kita hitung jarak titik A terhadap sumbu Y yang tegak 1, 2, 3. Jadi posisi A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Nah, contoh kedua, ibu ambil koordinat titik D. Titik D adalah negatif 6,5, terletak di kuadran kedua. Posisi titik D terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Bisa kamu hitung sendiri, jarak D ke garis datar itu ada berapa kotak. Dan posisi titik D terhadap sumbu Y adalah 6 satuan. Coba kamu hitung sendiri, jarak D ke sumbu Y itu ada berapa satuan. Nanti ada 6 satuan. Oke, apabila titik E, F, G kita hubungkan, dia akan membentuk sebuah segitiga. Nah, jadi EFG bisa kalau dihubungkan membentuk sebuah bangun segitiga. Contoh soal, diketahui titik A 3,1, B 3,5, dan C min 2,1. Gambarlah titik A, B, dan C pada bidang kartesius. Titik apa yang terletak pada kuadran kedua? Jika titik A, B, dan C dihubungkan, bangun apa yang terbentuk? Hitunglah luas bangun tersebut. Solusi. Untuk menggambar titik, sudah pasti kita bikin bidang kartesius. Nah, kita bikin bidang kartesiusnya sumbu X, sumbu Y, dan titik-titik yang berjarak sama. Untuk menggambar titik A 3,1, itu artinya untuk menggambarkan titik A 3,1 itu artinya X bernilai 3 menuju Y1. Diperolehlah titik A 3,1. Dan titik B 3,5 itu artinya X-nya 3 menuju Y-nya 5. Diperolehlah titik koordinat B 3,5. Dan untuk titik C negatif 2,1 itu artinya X bernilai negatif 2 menuju Y-nya 1. Diperoleh titik C negatif 2,1. Oke, di sini pada bidang kartesius jawaban soal A, bisa kita lihat bahwa titik yang terletak pada kuadran kedua adalah titik C, negatif 2,1. Jika titik A, B, dan C kita hubungkan, dia akan membentuk sebuah segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah sisi yang datar pada segitiga. Kita hitung di sana kira-kira ada berapa satuan, dan tinggi itu adalah sisi yang tegak dari titik A ke B, itu kira-kira ada berapa satuan. Setelah dihitung, dari titik C ke A itu 5 satuan, dari A ke B itu ada 4 satuan untuk tinggi. 5 kali 4 itu adalah 20, setengah dari 20 adalah 10 satuan untuk luas bangun. Oke, beginilah cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan bidang kartesius.
Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Wassalam.